Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini dengan host admin yang paling tampan di dunia persilatan. Asik. Kali ini, oh ya, sebelum saya mulai, saya doakan mudah-mudahan para viewers selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang mendapatkan rezeki yang melimpah, dan tentunya bagi yang belum berjodoh segera mendapatkan jodohnya, dan tentunya kita berdoa semoga pandemi yang terjadi di Indonesia dan dunia saat ini akan segera berakhir. Oke, baiklah viewers, dimanapun kalian berada, kali ini saya membuat video lanjutan ya dari video sebelumnya mengenai Orde Baru, perkembangan Orde Baru. Jadi video ini dapat dikatakan video singkat ya, video singkat mengenai perkembangan era Orde Baru. Nah, pada video sebelumnya untuk video sebelumnya nanti akan saya tampilkan di kolom atas ya, itu sebelah kanan kalau nggak salah. Nah, silakan kalian tonton dulu pengantarnya mengenai masa transisi tersebut. Nah, kita langsung saja kepada materi kita mengenai stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada era Orde Baru. Nah, stabilisasi dan rehabilitasi. Mengapa dikatakan sebuah stabilisasi? Ya, karena supaya untuk mengembalikan kondisi keadaan sama dengan rehabilitasi. Istilahnya rehabilitasi kan istilahnya kayak reboisasi hutan ya. Jadi hutan itu ditanam sebuah bukit yang gundul istilahnya yang rusak ditanam kembali dengan tanaman yang baru atau penghijauan. Jadi kalau bisa dikatakan stabilisasi ini lebih kepada upaya menciptakan kondisi yang stabil dan tentu saja kondusif, baik dalam berbagai bidang. Nah, sedangkan pada era Orde Baru, stabilisasi dan rehabilitasi di sini meliputi beberapa hal. Pertama, stabilisasi politik dan keamanan, kemudian ada penyeragaman, penerapan dwi-fungsi ABRI atau yang dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu artinya dari singkatan tersebut. Kemudian rehabilitasi ekonomi pada era Orde Baru, kemudian pelaksanaan demokrasi, sampai kepada kebijakan dalam bidang pembangunan. Itu. Maka tak heran mengapa selama 32 tahun, kurang lebih 32 tahun, generasi-generasi yang lahir pasca Orde Lama, atau mungkin yang lahir tahun 70, 80-an, sampai 90-an, 90-an awal ya, bisa dikatakan masa-masa Orde Baru itu masa-masa yang cukup mungkin menyenangkan, walaupun tidak semua masyarakat merasakan hal tersebut. Seperti itu, karena ya jangan salah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada era Orde Baru. Dan tentunya saya nggak bisa memaparkannya secara detail ya, karena waktu kita terbatas. Seperti kata Napoleon, manusia itu bisa memiliki ruang tapi tidak bisa memiliki waktu. Seperti aku ingin memilikimu. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, lanjut. Kita ke slide berikutnya. Nama nih. Ya. Nah. Tangan saya licin nih. Oke, kita mulai dari yang pertama, meliputi stabilisasi politik dan keamanan pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru di sini, kata kuncinya, beberapa kata kunci, jadi saya nggak memaparkan secara detail ya di slide-slide ini, karena penyajiannya secara lisan. Untuk itulah mungkin bagian ini akan terbagi dalam beberapa bagian, salah satunya. Oke, dimulai dari penerapan kembali politik bebas aktif, dimulai dari mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kemudian kembali menjadi anggota PBB. Oh, kenapa? Oh, memang karena pada era Bung Karno, Indonesia sempat keluar keanggotaan dari PBB. Secara dampaknya apa ketika itu? Ya, Indonesia mungkin kehilangan dukungan politik internasional, salah satunya. Kemudian ya bantuan-bantuan dari luar mungkin akan sulit didapat. Lalu pada era Orde Baru dibentuk namanya
ASEAN. Nah, ASEAN ini bentuk kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara yang pada awalnya hanya terdiri dari 5 negara saja seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ya, hampir kelupaan. Itu gambarannya. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, makin lama makin berkembang hingga sekarang menjadi 10 negara bahagia dan mungkin saja Timor Leste akan bergabung ke dalam ASEAN. Kemudian mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia maksudnya apa? Ya, seperti yang kita ketahui, adanya kampanye Dwi Kora tentunya berdampak pada hal politik dan juga ekonomi. Dari segi politik ya, tidak banyak yang mendukung. Sesungguhnya tidak banyak yang mendukung sepenuh hati kampanye Bung Karno ini, karena lebih cenderung kampanye ini hanya kampanye sifatnya politis itu loh. Sedangkan secara ekonomi ya akibat dari mulai dari konfrontasi dengan Belanda di Irian Barat yang tentunya menyedot anggaran yang cukup banyak. Maka tak heran di Dwi Kora pun juga sama. Mereka membutuhkan biaya. Namun yang menarik yang masuk ke dalam wilayah Malaysia rata-rata adalah sukarelawan. Jadi bukan tentara reguler. Walaupun reguler hanya unit-unit kecil gitu. Kemudian terakhir di sini ada fusi partai. Fusi partai di sini adalah penggabungan partai politik ke dalam sebuah partai yang dibentuk atau disederhanakan ya berdasarkan ideologi. Mulai dari partai bercorak Islam yang tergabung dalam P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan Golkar lebih kepada partai yang lebih nasionalis, walaupun sesungguhnya saya agak sulit juga menerjemahkan Golkar ini seperti apa pada awalnya karena dianggap golongan tengah. Sedangkan yang terakhir ada PDI. PDI atau Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan hasil penggabungan dari partai yang beraliran nasionalis, sosialis, dan juga non-Islam. Itu gambarannya. Jadi bagaimana fusi partai ini bisa berlangsung setelah melihat apa yang terjadi pada era-era sebelumnya. Jadi mungkin secara tidak langsung Orde Baru dalam hal ini mungkin almarhum Presiden Soeharto melihat terlalu banyaknya partai politik mengakibatkan ekonomi stabilitas tidak munculnya stabilitas yang mantap gitu loh terhadap negara. Maka daripada banyak-banyak partai udah sederhanakan saja menjadi 3, itu lebih dari cukup. Mungkin inspirasinya ya seperti di Amerika Serikat ya, atau di negara-negara barat yang partainya mungkin tidak banyak, mungkin hanya 2 atau 3 seperti Amerika Serikat dengan kubu Partai Republik dan Demokrat. Itu gambarannya. Dan kapan Pak fusi partai ini berlangsung? Ya saat Indonesia melakukan pemilu yang entah yang kedua atau yang ketiga, mungkin kayaknya yang ketiga. Silahkan tulis di kolom komentar ya, kalau misalnya ada yang punya pendapat lain tentang hal itu, saya terbuka untuk bebas pendapat. Oke, kita langsung ke bagian berikutnya. Ada stabilisasi dengan melakukan penyeragaman pada era Orde Baru. Salah satunya, ya tentunya pelarangan ideologi komunisme dan ideologi yang dianggap radikal. Tentunya ini dilakukan berdasarkan hukum-hukum dalam arti melalui TAP MPRS. Kemudian menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemudian menggagas mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa atau mungkin lebih dikenal sebagai program P4, itu yang ada di bawahnya. Lalu, mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila. Nah, jadi mengapa terjadi demikian ya? Karena Pancasila itu kan sudah mencakup semuanya, mewakili semuanya dari semua ideologi. Sederhananya seperti itu menurut saya pribadi, tapi kalau ada yang punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Oh ya, saya ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe channel saya dan jangan lupa tulis kolom komentar. Hehe. Oke, lanjut.
Kemudian kita masuk kepada penerapan dwifungsi ABRI. Oke, konsep dwifungsi ABRI maksudnya adalah ABRI itu tidak hanya serta-merta dipandang sebagai kekuatan militer, tapi dijadikan kekuatan politik juga. Gitu. Konsepnya seperti ini ya. Oh sorry, bukan konsepnya. Dwifungsi ini diperkenalkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, di mana dalam poin kedua ini tugas ABRI tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, tapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik. Maka tak heran ada istilahnya Babinsa, Badan Pembina Desa, kemudian Bimas dan lain sebagainya. Itu dapat dikatakan bagian sisa, bukan sisa sih, tapi ya yang tertinggal lah dari kebijakan dwifungsi ABRI tersebut. Bahkan saking penerapannya dwifungsi, tentara ataupun polisi pun bisa menduduki jabatan-jabatan sipil, entah itu kepala daerah ataupun lain sebagainya. Kemudian anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan, itu yang sudah saya singgung sebelumnya. Tapi mengenai bagian yang pertama, kursi parlemen, jadi selama Orde Baru itu ABRI memiliki namanya fraksi. Itu yang tujuannya apa? Ya tujuannya sebagai mempertahankan kekuasaan. Dari siapa? Dari rezim Orde Baru. Itu gambarannya. Oke. Nah, oh ya, sebagai tambahan, silahkan kalian viewers yang saya cintai, coba viewers mencari referensi-referensi lain tentang era Orde Baru ini, khususnya mengenai dwifungsi ABRI, di mana dwifungsi ini menarik untuk ditelusuri ya, perkembangannya seperti apa. Silahkan kalian mencari buku-buku seperti buku-buku dari pengarang-pengarang dari luar, ataupun pengarang-pengarang dari dalam negeri, dan itu sangat banyak referensinya. Oke, dan juga boleh dari artikel-artikel lain. Oke, kita masuk ke dalam rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan ekonomi yang sesungguhnya ini pekerjaan yang cukup berat, menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau kita sudah bicara soal perut. Nah, rehabilitasi ekonomi ini yang dibahas antara lain, pertama, ya menanggulangi masalah utang, kemudian menjalin kerjasama dengan IMF, mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing, salah satunya, dan juga modal dalam negeri. Nah, bicara soal yang pertama, menanggulangi masalah hutang, memang kondisi ekonomi Indonesia pasca diambil alih oleh Orde Baru memang memiliki hutang yang cukup banyak, bahkan kondisinya yang sangat defisit. Akibat apa? Kebijakan mencetak mata uang yang berlebihan. Jadi karena uang membanjiri pasar, otomatis tidak ada barang yang bisa dibeli, dan tentunya berpengaruh kepada komunitas yang ingin kita beli seperti ekspor atau impor. Jadi besar pasar daripada tiang. Kemudian menjalin kerjasama kembali dengan IMF. Oh ya, sebelum kembali ke IMF, menjalin kerjasama dengan IMF ini adalah salah satu opsi. Opsi untuk apa? Untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah dengan mengirimkan para ahli-ahli ekonom Indonesia atau para teknokrat itu dikirim untuk melakukan negosiasi hutang, alias menjadwalkan ulang kembali hutang-hutang yang ada sebelumnya. Jadi agar Indonesia bisa menekan inflasi yang begitu tinggi sampai 600%, solusinya adalah dengan melakukan negosiasi, salah satunya untuk menekan hutang yang dikeluarkan. Kemudian mengeluarkan undang-undang secara legal formal, bagaimana caranya Orde Baru membangun ekonomi, salah satunya dengan menetapkan undang-undang penanaman modal asing. Mulailah ketika era Orde Baru, mulailah bermunculan perusahaan-perusahaan multinasional yang yang hadir di Indonesia. Salah satunya paling dominan ya di sektor minyak dan gas ataupun pertambangan. Mulai dari Jepang dengan
Asahannya dengan aluminium Asahan atau Inalum, kemudian Freeport ya ketika mengeksplorasi Grasberg dan lain sebagainya, kemudian perusahaan-perusahaan minyak lainnya seperti Total dan sebagainya. Itu supaya apa? Untuk mendapatkan devisa walaupun pada realitanya beberapa poin dari Undang-Undang PMA ini mengundang kontroversi, salah satunya bicara tentang Freeport. Itu. Ingin tahu lebih lengkapnya, silahkan kalian cari referensinya di media-media yang terpercaya. Oke. Oke, baik, viewers. Jadi, kalau kita bicara masalah rehabilitasi ekonomi ini menarik karena sesungguhnya yang menarik adalah ketika melihat impact atau dampak dari rehabilitasi ekonomi ini. Ya, mengapa? Karena ketika itu Indonesia hanya mengandalkan sektor migas, jadi tidak memikirkan ekonomi jangka panjang. Mengapa dapat dikatakan demikian? Tidak mengembangkan ekonomi jangka panjang, walaupun sebenarnya ada pelita, replita dan sebagainya, tapi itu nanti di video selanjutnya ya. Nah, saya cuma memfokuskan kepada hal ini dulu. Kita membahas sedikit tentang rehabilitasi ekonomi. Jadi beberapa hal yang membuat kenapa di era Orde Baru kita bisa menjual harga minyak dengan murah, kemudian jangan pernah membandingkan ya situasi masyarakat dan ekonomi Indonesia saat ini dengan era Orde Baru karena melihat dinamika ekonomi yang sangat cepat. Itu gambarannya. Namun yang disayangkan dari rehabilitasi ekonomi ini banyak yang mengabaikan aspek lingkungan. Aspek lingkungan apa? Ya itu tadi kerusakan lingkungan. Kayak misalnya ambil contoh rusaknya Sungai Citarum, ya itu kan akibat dari mulai dibukanya banyak pabrik-pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat atau di sekitaran Kabupaten Bandung. Itu contohnya aja. Kemudian ketika itu memang banyak sekali demi atas nama rehabilitasi ekonomi, aspek lingkungan ini sering diabaikan oleh pemerintah. Ya karena apa? Ya karena berupaya untuk menutupi hutang, mungkin seperti itu ya. Jadinya ya pemerintah saat itu ya tidak terlalu mengambil pusing. Namun itu dampaknya yang mungkin tidak banyak ditulis oleh tidak banyak ditulis oleh beberapa sumber-sumber sejarah. Namun yang jelas karena ini fokusnya kepada kelas 12, saya minta para viewers yang mungkin yang masih kelas 12 atau apa, cobalah untuk mencari tahu proyek-proyek apa sih yang banyak muncul di era Orde Baru dan itu sebagai gambaran. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya para viewers yang saya cintai. Dinantikan saja, jangan lupa untuk klik belnya, nantikan terus video-video terbaru dari saya. Saya juga mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan dari cara menyampaikan, dari segi materi, ataupun dari segi bahasa yang saya gunakan. Oke, jangan lelah untuk belajar, tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.